pengusaha sukses ya, seperti yang membuat bimbingan belajar, namanya Purdi Echandra. Ya, Purdi Echandra ini di Indonesia mungkin ada mengenal adanya Primagama. Primagama itu bimbingan tes. Jadi kalau Anda ingin masuk ke perguruan tinggi negeri, biasanya Anda harus ikut tes. Nah, dia semacam kayak kursus gitu, mempersiapkan anak-anak untuk lulus di SPMB atau MPTN. Nah, si Purdi Chandra ini merasa bahwa kuliah membosankan. Akhirnya dia keluar dari kampus UGM. Ya, kemudian dari situ dia mulai merintis usaha bimbingan tes Primagama. Jadi dia tidak menyelesaikan UGM, makanya nama lembaganya Primagama. Berarti sebenarnya pintar ya, cuman dia mungkin tidak ingin menyelesaikan. Awalnya sepi, hanya dari 2 orang. Kemudian akhirnya peminatnya membludak sehingga Primagama dapat membuka ratusan cabang di kota penjuru tanah air. Nah, sejak itu Purdi mulai menjamkan intuisi bisnisnya. Dia melihat tingginya antusiasme anak-anak SMA untuk ingin masuk ke perguruan tinggi negeri kayak UGM. Nah, bisnis itu dia jalani sejak tahun 1982 ya. Mungkin karena nggak lulus kuliah, dia ingin memotivasi untuk menjadi usaha. Nah, berawal dia menjual motornya seharga Rp300.000. Dan kemudian dia mendirikan bimbel Primagama kecil, menyewa tempat kecil ya. Waktu itu muridnya hanya 2 orang. Jadi berawal dari siswa yang sedikit. Nah, biaya lesnya hanya Rp50.000 untuk 2 bulan. Nah, kemudian berkembang ya. Jadi 2 tahun setelah itu kemudian Purdi membangun usahanya. Kemudian 2 tahun setelah itu Primagama mulai dikenal. Muridnya mulai bertambah banyak. Sebenarnya yang membuat Primagama maju itu adalah program jaminan diri. Jadi pada saat orang bergabung dengan Primagama, dia dijamin pasti bisa masuk ke perguruan tinggi negeri, katanya gitu. Ya. Jadi selama ini dia bekerja keras, dan saat ini Primagama menjadi market leader. Dia memiliki 700 outlet di seluruh Indonesia. Tokoh kedua adalah Steve Jobs. Anda mulai mengenal Steve Jobs. Dia tahun 76. Steve Wozniak Jobs itu berusaha 21 tahun mulai mendirikan Apple Computer Corporation. Ya. Itu dia mendirikannya di garasi rumah, ya. Kemudian dengan susah payah mengumpulkan modal, lalu mereka membuat komputer pertama mereka yaitu Apple One. Dan berhasil jual selama 50 unit kepada sebuah toko lokal. Nah, dalam beberapa tahun, usaha mereka cukup berkembang pesat hingga tahun 83. Ya, Jobs menggait John Sculley dari Pepsi Cola untuk memimpin perusahaan itu. Sampai sejauh ini Apple Computer menuai kesuksesan dan makin menancapkan pengaruhnya dalam industri teknologi. Nah, kemudian, namun tahun 85 setelah konflik dengan Sculley, perusahaan memutuskan untuk pemberhentian diri mereka sendiri, yaitu Steve Jobs berhenti dari Apple. Setelah menjual sahamnya, Jobs mengalami kesedihan luar biasa, banyak menghabiskan waktu dengan bersepeda dan bepergian ke Eropa. Namun tak lama setelah itu, pemecatan tersebut rupanya justru membawa semangat baru bagi dirinya. Ia pun mulai usaha baru, yaitu perusahaan komputer Next, yang perusahaan animasi Pixar. Anda pun mungkin pernah menonton film Toys. Nah, itu animasi. Next yang sebenarnya sangat maju dalam hal teknologinya. Nah, melalui Pixar, Jobs membawa tren baru dalam dunia film animasi seiring dengan diluncurkannya produksi film Toy Story. Kemudian ada film Finding Nemo dan film The Incredibles. Jadi membawa film animasi ke bioskop gitu ya.
Nah, sepeninggal Steve Jobs dan semakin kuatnya IBM, Microsoft membuat Apple kalah bersaing dan nyaris terpuruk waktu itu pada saat Steve Jobs meninggalkan Apple. Maka tahun 97 Jobs dipanggil kembali, ya, dan untuk mengisi pimpinan sementara di sana dengan aplikasi teknologi yang dirancang Next. Kali ini Apple kembali bangkit sebagai berbagai produk teknologi maju bernama Mac 10, iMac, dan salah satu fenomenal yaitu iPod. Nah, jadi pada saat Steve Jobs kembali lagi, karena memang nafas entrepreneur-nya itu ada di Steve Jobs Apple itu. Jadi dia sempat keluar, Apple terpuruk. Nah, Steve Jobs masuk lagi sampai sekarang. Sekarang kan Steve Jobs sudah nggak ada ya, digantikan oleh James Cook, CEO-nya. Kemudian ada kisah menarik juga, yaitu jogger. Ya, di Jogja ada kaos-kaos yang menjual kaos dengan kata-kata yang unik, yang disebut dengan jogger. Nah, salah satunya adalah Joseph Theodorus Wuliandi. Ya, dia yang menciptakannya. Makanya orang sering menyebutnya Mr. Jogger. BAA-BSS katanya. Bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa gelarnya. Nah, Jogger itu nama pabriknya adalah pabrik kata-kata. Jadi dia menuliskan apa saja yang menarik dalam kaos tersebut ya. Memunculkan ide-ide gila, kreatif, dan mampu menipu semua orang. Tapi bagaimana yang ditipu tidak merasa ditipu dan malah merasa senang katanya gitu. Ya. Berawal dari itikat baik untuk menjadi manusia yang baik, minimal tidak menjadi parasit di negeri tercinta dan tidak menjadi pengangguran, kata Mr. Jogger. Saya ini kan bukan ahli bahasa, saya juga bukan orang pintar, tapi tampaknya saya punya keyakinan yang cukup untuk mendukung keberanian saya mengungkapkan niat-niat melalui karya-karya saya yang jelek-jelek, dia bilang gitu. Tapi bukan salah saya kalau ternyata banyak masyarakat dalam maupun luar negeri yang jatuh hati secara rutin membeli produk-produk jogger yang jelek-jelek tapi unik ini, katanya gitu. Jelas Mr. Jogger. Jadi yang punya Mr. Jogger itu adalah Theodorus Wulianandi, ya. Jadi marketing yang andal adalah orang yang sudah bisa mempengaruhi jiwa konsumen. Jadi dia bisa mempengaruhi jiwa konsumen. Ya, jadi berawal dari menulis kata-kata yang aneh-aneh di dalam kaos, kemudian kaos itu bisa dijual. Bukan lagi hanya kantongnya sehingga orang yang tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Kunci keberhasilan adalah kejujuran yang mengandung itikat baik. Dalam usaha, saya tidak selalu memikirkan keuntungan hanya membuat kita kaya secara materi, namun tidak secara batin. Untuk apa kaya kalau tidak bahagia, kata dia gitu. Jadi bukan berarti saya menganjurkan miskin. Akan lebih rugi bila sudah miskin tidak bahagia. Tetapi tujuan hidup kita bukan miskin atau kaya. Tapi bahagia yang disebut dengan bahagia adalah orang yang bisa berkarya untuk diri sendiri dan bermanfaat untuk masyarakat. Nah, itu kisah sukses jogger. Sekarang, selain mengelola jogger, dia juga sering menjadi pembicara di seminar-seminar. Saya sering mengungkapkan, kembangkanlah diri kalau mau percaya diri. Tapi sebelum mengembangkan diri, harus tahu diri. Jadi intinya adalah tahu diri. Setelah itu percaya diri. Bagaimana bisa berusaha bila tidak percaya diri dan tidak bisa mengembangkan diri. Itu kisah jogger. Kemudian ada kisah menarik seperti Bob Sadino. Bob Sadino adalah salah satu sosok entrepreneur sukses. Bob Sadino berwirausaha karena kepepet. Selepas SMA, ia bekerja di Unilever, kemudian masuk ke Fakultas Hukum UI karena terbawa oleh teman-temannya selama beberapa bulan. Kemudian dia bekerja di McLean dan Watson Coy tahun 59, berkelana di Amsterdam dan Hamburg. Jadi dia lama juga bekerja ya. Setelah menikah, Bob dan istri memutuskan menetap di Indonesia untuk memulai tahap ketidaknyamanan untuk hidup miskin. Padahal waktu itu istrinya bergaji besar. Hal ini karena ia berprinsip bahwa dalam keluarga laki-laki adalah pemimpin dan ia pun bertekad untuk tidak jadi pegawai dan berada di bawah perintah orang. Sejak saat itu pun ia bekerja apa saja, mulai dari sopir taksi dan akhirnya mobilnya sampai tertubruk, kemudian kuli bangunan dengan upah 100.000 per hari.
Suatu hari seorang temannya mengajaknya untuk memelihara ayam, mengadaptasi depresi yang dialaminya, lalu dia memelihara ayam. Sejak itulah ia mulai berwirausaha. Pada awalnya sebagai peternak ayam, Bob menjual telur beberapa kilogram per hari bersama istrinya. Dalam 1,5 tahun dia sudah banyak relasi karena menjaga kualitas dagangannya. Jadi Bob Sadino itu menjaga kualitas telurnya. Dan dia pandai berbahasa asing. Dia berhasil mendapatkan pelanggan orang-orang asing yang banyak tinggal di kawasan Kemang, Jakarta. Jadi market pasarnya orang asing. Tahu sendiri kan kalau kita menjual sesuatu ke orang asing akan lebih mahal gitu kan. Namun Bob segera sadar kalau ia adalah pemberi servis dan berkewajiban memberi pelayanan baik. Sejak saat itulah ia mengalami titik balik dalam sikap hidupnya. Jadi tempat tinggal Bob ketika itu, selama menjual tidak jarang dia dan istrinya dimaki-maki oleh pelanggan, bahkan oleh seorang babu katanya gitu. Nah, gara-gara dia dimaki-maki oleh seorang babu katanya gitu, itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Sejak saat itulah hidupnya dari seorang feodal menjadi servant yang dianggap sebagai modal kekuatan yang luar biasa yang pernah ia miliki. Jadi melayani kata dia itu. Usaha Bob pun berkembang menjadi supermarket, kemudian ia pun menjual garam merica sehingga menjadi makanan. Om Bob pun akhirnya merambah ke agribisnis, khususnya hortikultura, mengelola kebun-kebun berisi sayur mayur konsumsi orang-orang Jepang dan orang-orang Eropa yang menjalin kerjasama dengan para petani di beberapa daerah untuk memenuhinya. Bob percaya bahwa setiap langkah sukses adalah selalu diimbangi kegagalan. Perjalanan wirausaha tidak semulus yang dikira orang. Dia sering berjumpalitan dan jungkir balik dalam usahanya. Baginya uang adalah nomor sekian. Yang penting adalah kemauan, komitmen tinggi, dan selalu bisa menemukan dan berani mengambil peluang. Bob berkesimpulan bahwa saat melaksanakan suatu pikiran kita berkembang. Rencana kita tidak harus selalu baku dan kaku. Apa yang ada pada diri kita adalah pengembangan dari apa yang telah kita lakukan. Dia bilang dunia ini terlampau indah untuk dirusak. Hanya untuk kekecewaan. Karena seseorang tidak mencapai sesuatu yang sudah direncanakan. Kelemahan banyak orang terlalu banyak memikir, membuat rencana sehingga ia tidak bisa melakukan apapun. Keberhasilan Bob tidak terlepas dari ketidaktahuannya. Sehingga ia langsung terjun ke lapangan setelah mengalami jatuh bangun. Gitu. Nah, menurut Bob, kepuasan pelanggan akan membawa kepuasan pribadinya. Jadi intinya adalah melayani pelanggan sehingga membawa Bob Sadino mencapai kesuksesan. Lain ceritanya dengan KFC. Ada Kolonel Harlan Sanders tahun 1890 di sebuah ladang di Indiana. Ketika ia berusia 6 tahun, ia menyebabkan ibunya harus bekerja sebagai tukang jahit. Pada saat itulah ibunya mengajarkan seni masakan daerah. Tidak berapa lama setelah ibunya kawin lagi, Harlan pada saat berusia 12 tahun telah berhenti sekolah. Ia keluar rumah untuk mulai bekerja. Di antara pekerjaan awalnya termasuk bertani dan lain sebagainya. Harlan D. Sanders membuka sebuah terminal layan yang sukses di mana dia menyediakan masakan istimewa kepada pelanggan, yaitu ayam goreng, di mana semeja ada 6 orang. Tampaknya nasib malang teman setia Sanders. Pada tahun 1939, bisnisnya terpuruk nyaris bangkrut. Tanpa rasa putus asa, Sanders mendirikan sebuah restoran motel dengan gaya baru. Siapapun yang ingin menggunakan telepon umum atau hendak ke toilet wanita harus melalui replika kamar motelnya yang terdapat di situ. Iklan ini sukses untuk mengembangkan bisnis motelnya. Ketika pendapatan yang diperoleh agak bagus, saat itu masalah muncul lagi. Ada jalan raya baru yang membuat semua pelanggan lebih suka lewat jalan baru. Sehingga motelnya tidak laku. Gitu. Meski Harlan sudah berusia 66 tahun, ia tidak mempunyai apa-apa yang dibanggakan. Akibatnya Harlan bangkrut ya. Dengan hidup di bawah tanggungan dinas sosial, berarti dia miskin ini. Sanders berencana mencari segmen pasar baru yang sesuai. Satu-satunya yang paling menilai adalah resep ayam goreng, yaitu ayam goreng Kentucky. Sejak tahun 56, berhasil meyakinkan belasan ratusan restoran untuk menjual ayam goreng Kentucky.
Jadi dia hanya menjual resep